Oke, selamat pagi. KD yang harus kita pelajari KD 31 dan KD 41. Isi KD-nya sudah Ibu kirim sebelumnya. Yang kita pelajari tentang indeks matematika sebagai prasyaratnya notasi sigma. Notasi sigma merupakan simbol untuk menjumlahkan sejumlah bilangan terurut yang mengikuti suatu pola dan aturan tertentu. Lambang dari notasi sigma seperti ini. Ini merupakan huruf S dari Yunani. Dibaca sigma, artinya jumlah. Rumus dasarnya sigma dari AK dimulai dari K sama dengan 1 sampai N. AK-nya sebagai rumus, ini sebagai batas bawah, N-nya sebagai batas atas. Artinya nilai K diganti dari angka 1 sampai angka N. Makanya artinya menjadi A1 dari 1 tambah A2 tambah A3 sampai tambah AN, tergantung nilai N-nya. Keterangannya sini, K-nya merupakan indeksnya. K sama dengan 1 batas bawah, N-nya batas atas, AK-nya fungsi dari variabel K. Contohnya, jabarkanlah dan hitung nilai dari sigma dari I sama dengan 1 sampai 3. Batas bawahnya 1, batas atasnya 3. Artinya setiap nilai I ganti dari 1 sampai 3. Jadi kalau kita buat ini menjadi 2 kali. Kita ganti I-nya. Kali 1 ditambah 2 kali 2 ditambah 2 kali 3. Kenapa dia 1, 2, 3 ini? 1, seperti ya, yang ini tadi. 2 kali 2 dikali 2 kali 3. Maka dari sini kita dapat hasilnya sama dia dengan 2 ditambah 4 ditambah 6. Maka hasilnya sama dengan 12. Yang contoh yang kedua, sigma dari 3K kurang 5. Batas bawahnya 2 sampai 5. K sama dengan 2 sampai 5. Artinya nilai K ganti dari angka 2 sampai angka 5. Maka dari sini menjadi 3 kali. Kita buat ya. 3 kali. K yang pertama 2. Berarti 3 kali 2. Ya. Dikurangi dia dengan 5. Ini yang pertama, K pertama kita ganti 2. Ditambah yang berikutnya 3 kali. Habis 2 berarti angka 3. Dikurangi dia dengan 5. Berikutnya ditambah 3 kali. Berarti K yang berikutnya 4. Kemudian tetap dia dikurangi dia dengan 5. Ditambah 3 kali K yang terakhir 5. Dikurangi dia dengan 5. Jadi kalau kamu perhatikan, berarti hanya kita mengganti nilai K dari 2 sampai 5. Ini 2, 3, 4, 5. 2 sampai 5. Jadi kalau kita hitung 3 kali 2, 6, kurang 5, 1. Ditambah 3 kali 3, 9, dikurang 5. Berarti 9 kurang 5, 4. Ditambah 3 kali 4, 12. Dikurangi dia dengan 5, berarti ini 7. Ditambah 3 kali 5, 15. Kurang 5 berarti 10. Maka hasilnya sama dengan 22. Contoh yang ketiga. Contoh ketiga kita buat sigma dari 7 dari I sama dengan 1 sampai 5. Berarti kita ganti I dari 1 sampai 5. Tapi kan di sini nggak ada I. Berarti kalau I sama dengan 1, nilainya tetap 7.
I sama dengan 2 nilainya tetap 7. I sama dengan 3 tetap 7. I sama dengan 4 tetap 7. I sama dengan 5 tetap 7. 1 sampai 5 kan ada 5, makanya ini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasilnya sama dengan, tinggal jumlahkan 35. Contoh yang keempat. Kalau yang ini sigma n kuadrat tambah 1 dari n sama dengan 3 sampai 6. Tinggal mengganti n-nya dari 3 sampai 6. Berarti kita ganti ya. N, ini n. N-nya mulai dari 3. Saya sebutin ya. 3. Udah, pangkat 2 ditambah 1. N-nya udah selesai 3 kan? Sekarang n-nya sama dengan 4. Berarti menjadi 4 pangkat 2. Pangkat 2-nya tetap ditambah 1. Yang berikutnya ditambah, kita ganti n yang kelima, 5 pangkat 2 ditambah 1 ditambah yang berikutnya kita ganti n-nya 6. Tetap ya, pangkat 2 ditambah 1. Jadi kita lihat di sini yang kita ganti itu adalah nilai n dari 3 sampai 6. 3, 4, 5, 6. Maka dari sini sama dia dengan 3 pangkat 2, 9 tambah 1, 10 tambah 17 ditambah 26 ditambah 37. Hasilnya cari sendiri. Bisa kan? Kemudian yang berikutnya notasi sigma. Sigma dari sigma. Yang pertama sigma K dari I sama dengan 1 sampai N. Ini harus 1 ya, sampai N. Ini tinggal kalikan. Makanya NK. Di mana K-nya itu sebuah konstanta. Berarti dari sini kita buat contohnya sigma dari sigma 3 dari I sama dengan 1 sampai 50. Berarti ini NK. Berarti sini N-nya 50, K-nya 3. Berarti jawabannya di 50 dikali 3. Maka jawabannya sama dengan 150. Ya. Yang kedua, sigma K dikali UI dari I sama dengan 1 sampai N itu sama dia dengan konstantanya dikeluarkan. K sigma UI dari I sama dengan 1 sampai N. Nah, ini bisa kamu buktikan. Sama apa tidak ya? Hasilnya sama atau tidak. Nah, kemudian yang berikutnya. Yang ketiga. Yang ketiga, kamu perhatikan di sini. Sigma I dari I sama dengan 1 sampai N. Nanti rumusnya ini, N dikali N tambah 1 per 2. Udah, contohnya kita kerjakan dengan penjabaran atau dengan rumus. Yang ini sigma K dari K sama dengan 1 sampai 5. Berarti artinya ganti K-nya dari 1 sampai 5. Berarti menjadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Maka hasilnya ini sama dia dengan berapa ini? 15. Kita bandingkan dengan rumus. Sini saya buat ya perbandingannya. Sini di kanan. Kita buat sigma K sama dengan 1 sampai 5 dari K. Berarti yang bersama dengan ini kan. N-nya ini dia sebagai N. N-nya 5. Ikuti dengan rumus ini. Berarti menjadi 5 dikali 5 tambah 1 per 2. Sama dengan 5 kali 6 per 2.
6 bagi 2 sama dengan 3, maka 5 kali 3 hasilnya 15. Rumus yang keempat, sigma I pangkat 2. I pangkat 2 ya. Dari I sama dengan 1 sampai N. Inilah rumusnya. N dikali N tambah 1 dikali 2N tambah 1 per 6. Coba kita bandingkan ya. Ini sigma I pangkat 2. I sama dengan 1 sampai 4. Berarti kalau kita jabarkan, ini artinya menjadi 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Ini sama dengan 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16. 1 tambah 9, 20. 4 tambah 6. 1 tambah 9, 10. Ya Allah. 4 tambah 16, 20. Berarti hasilnya menjadi 30. Kita bandingkan dia dengan menggunakan rumus. Sigma dari I sama dengan 1 sampai 4 I pangkat 2 sama dia dengan gunakan rumusnya ini. Berarti N-nya 4. Berarti 4 dikali 4 tambah 1 sesuai dengan ini. Dikali 2 kali 4 tambah 1 per 6 sama dengan 4 dikali 5 dikali 2 kali 4 8 tambah 1 9 per 6. 6 dengan 9 sama-sama bagi 3. Ini dia 3, yang ini dia 2. 4 dengan 2 sama-sama bagi 2, ini 2, ini 1. Ini 2 tadi, ini berapa tadi? 2. 2 dengan 2, 1. Selesai. Maka jawabannya udah enggak tadi ini? 2. Jawabannya cari sendiri. Ini udah habis tadi ya. Berarti yang ini menjadi tetap 2 tadi ini ya. 2 kali 5 10 kali 3 berarti menjadi 30. Sekian pelajaran selanjutnya kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih.